Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Kita ulas kembali untuk market goal ya. Seperti biasa, channel ini selalu membahas tentang market goal ya. Mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya nanti bisa bahas tentang market yang lain ya. Tentu dengan analisa-analisa seperti yang sudah saya terapkan di goal. Kita coba di market lain ya nanti jika ada waktu. Oke, kita langsung saja lihat di sini ya, di time frame daily. Di sini tidak ada setup sell dengan formasi dominant break ataupun CP1 ya. Jadi di sini tidak ada ya. Jadi setup ini tidak ada. Tapi jika kita lihat di sini ya, di sini dia membentuk setup EL6 ya. Di saat ada kenaikan dia naik, kemudian dia membentuk candle bearish, kemudian candle bullish. Kita bisa marking seperti ini ya, seperti EL4 ya. Nah, jika EL4 dia break naik, maka kita bisa entry saat turun untuk B ya. Ini EL4. Tapi EL6 ini kebalikannya ya. Jika dia ini breaknya ke bawah dari garis ini, maka ini sinyalnya penurunan ya. Jadi EL6 itu seperti itu. Nah, di sini dia mampu break dengan candle bearish ini, maka ini sinyalnya sinyal penurunan. Tapi apakah di time frame daily ini dia akan merespon? Ya, itu yang jadi pertanyaannya. Bisa saja setup yang kita gunakan itu gagal, itu bisa saja ya. Tapi tentu kita akan analisa mulai dari time frame besar, time frame kecilnya ya. Kita top down, kita analisa di time frame kecilnya apakah nanti akan ada indikasi-indikasi penurunan ya. Jika kita lihat di time frame H4 di sini market ya, di sini sudah mampu break ini ya. Kemarin belum, tapi sekarang di sini dia sudah mampu break di candle ini ya. Apakah ini menjadi setup sell? Ya bisa saja ya, bisa saja ini menjadi setup sell dan kita bisa mengukur pakai Fibo seperti ini ya. Nah, ternyata level 161 ini bertepatan dengan area rally base rally atau sebuah base di time frame H4 ya. Berarti ini nanti kita wajib pantau di area sini ya. Kita pantau apakah nanti di area sini ada setup B. Jika ada ya kita open posisi B. Jika tidak ada ya kita tidak open posisi B nya ya. Jadi seperti itu. Tapi ini setup sangat jauh ya. Banyak sekali drama, jadi saya juga sedikit meragukan untuk setup ini. Tapi bisa saja setup ini valid menjawab setup di time frame daily tadi ya. Oke, sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa mudah-mudahan bisa paham ya. Sekarang kita analisa di time frame H1 ya. Di time frame H1. Nah, ini yang saya bilang yang kemarin ya. Yang kemarin di sini ada formasi B ya. Seperti ini. Lalu break ya, kita tunggu retest hajar B. Tapi ternyata di retestnya ini kemudian di kenaikan yang ini seharusnya dia impulsif ya, sampai break di sini. Justru di sini market malah direspon setup pembalikan ya. Di sini dia ada setup pembalikan, maka ya kita langsung pasang SL plus ya. Kita bisa pasang SL plus atau setidaknya kita bisa take profit jika di area sini ada setup pembalikan ya. Jangan sampai kita terkena rugi ya. Oke, di sini ada setup sell. Jika kita lihat di time frame H1 ya, ini candle CP1, ini setup sellnya ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini market masih belum sampai di level 161 ya. Jadi ini masih ada potensi dia akan masuk di level 161 ini ya. Apakah kita bisa open buy di sini? Ya kita tunggu adanya pembentukan setup lagi di area-area situ ya. Maka ini adalah area-area tunggu kita untuk melakukan open posisi B. Jika ada setup B ya kita open posisi B. Jika tidak ada setup B ya kita tidak open posisi B di area sini ya. Ini bertepatan dengan area SNR US-nya ya. Oke. Jadi kesimpulannya kita menunggu open posisi B-nya di situ ya. Karena dia sudah masuk di harga atau di level 161 ya. Ya seperti ini yang kemarin ya. Ini yang kemarin di sini ada setup break ya. Ini saya berikan contoh ya. Lalu kita ukur
Ya, jika sudah masuk di harga 161 kita wajib berhati-hati. Nah, di sini market sudah sampai di level 161. Nah, di sini kemarin ada sahabat-sahabat trading analisa yang menganggap ini sebagai CP1. Ya, tidak apa-apa ya. Tapi saya masih kurang mantap jika CP1-nya seperti ini. Maka saya akan turunkan time frame. Di time frame kecilnya saya melihat CP1-nya di time frame kecilnya. Ya, kita lihat seperti itu. Ya, jika sahabat-sahabat trading analisa melihatnya di time frame 1 dengan ini ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Itu tergantung sahabat-sahabat trading analisa. Karena jika dilihat ini memang formasi body candle-nya itu formasi CP1 share ya, tapi sayang shadow-nya itu di sebelah kirinya. Ya, di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, kita bisa melihat di time frame, misal di time frame M15 langsung saja di time frame kecil ya. Itu tadi sudah masuk di harga 161 ya. Dia sudah masuk di harga 161 di time frame M15 ini. Apakah ada setup sell? Ya, kita lihat saja. Nah, di sini dia ada setup sell. Ya. Saya perlihatkan ini dominan break sell yang pertama ya, yang pertama ini saya hapus ya. Nah, kemudian dia mampu break CP1-nya ya. CP1-nya yang mana? CP1-nya yang ini. Nah, CP1-nya itu candle yang ini. Dia mampu break sampai di sini di candle bearish ini ya. Maka kita bisa ukur pakai Fibo untuk open posisi sell ya. Seperti itu saja sebenarnya. Oke. Ini untuk harian ya, bisa untuk harian, untuk scalping bisa ya. Nah, jika market sudah sampai di harga 161, apakah kita langsung open posisi B? Nah, di sini tidak ada konfirmasi B di harga ini, maka ya kita tidak open posisi B di situ ya. Kita lihat lagi sampai di harga 261 ya, sampai di harga 261 ini. Nah, kita tunggu apakah dia ada formasi CP1B. Nah, di sini dia terbentuk CP1B. Maka kemarin saya juga ada entry di saat dia retest untuk menghajar B-nya. Tapi ini SL-nya sangat besar ya. Nah, kita sudah bisa mengukur setup ini untuk open posisi B ya. Nah, ini candle yang mampu break. Nah, seperti ini. Seperti ini kita bisa open posisi B-nya ya. Kita tunggu retest, kita open posisi di area sini ya. Take profit sini. Sebentar, di area sini take profit sini ini sebenarnya 1:1 ya. Ini sangat risiko memang jika kita mengambil di harga atau di level 161 itu. Memang jika kita tidak menunggu retest itu risikonya dan rewardnya itu berbanding 1:1 ya. Jika menunggu retestnya itu hanya sedikit ya. Setidaknya retestnya jika sampai di harga ini 50 ini kita memiliki reward yang banyak ya. Tapi di sini jika kita ukur, nah market di sini sudah sampai di harga 161 lagi ya. Nah, di harga 161 ini di sini ya, di sini dia apakah ada setup sell ya? Coba di sini saya perlihatkan supaya lebih jelas lagi ya. Swing tertingginya itu adalah nah, swing tertingginya itu ini ya, swing tertingginya itu ini. Maka kita lihat CP1-nya yang mana, berarti CP1-nya itu yang ini. Ini jika kita melihat di formasi candlenya. Tapi sayangnya shadow-nya itu di sini, di sebelah kirinya. Biasanya saya tidak ambil posisi seperti ini ya. Tapi jika kita ambil bisa saja ya, bisa saja. Coba kita ukur apakah sampai di harga 161. Menurut saya ini tidak valid ya untuk CP1-nya ini. Nah, ini coba lihat di sini dia tidak sampai. Setup seperti inilah saya tidak akan mengambil atau jarang mengambil ya. Setup seperti ini saya jarang mengambil. Ya, di sini dia setupnya kurang bagus ya. Di sini setupnya kurang bagus. Jika kita mengambil di time frame kecilnya itu kemungkinan sangat bagus dan kemungkinan juga dia terkena take profit jika di time frame M5 misal ya, di M5 ya. Ini sekalian saya berikan contoh ya. Jika di time frame M5 coba kita lihat. Nah, kalau di time frame M5 itu swing tertinggi tadi yang sebelah kiri ini ya, di sini dia membentuk setup apa tidak? Di sini tidak membentuk setup ya. Di sini dia tidak membentuk setup sama sekali. Justru di sini dia tidak ada setup sell ya. Dominan break sell-nya ini juga tidak ada. Ini masih IB ya. Jadi di sini tidak ada setup sell ya.
maka kita tidak entry di area-area situ ya, kita tidak entry di area-area sini. Kita tunggu lagi sampai dia melakukan kenaikan. Di sini dia mampu membuat setup sell lagi ya, di sini dia mampu membuat setup sell setelah melakukan kenaikan. Pertama dia membuat dominan break sell ini candle dominannya ya. Kemudian candle dominan ini mampu break CP1-nya. Ini candle CP1-nya. Nah, ini menjadi sinyal yang sangat kuat untuk kita melakukan open posisi sell sampai take profit 161. Kita langsung ukur pakai Fibo saja ya. Setelah dia mampu break seperti ini ya, setidaknya jika mau entry kita tunggu retest ya. Kita tunggu retest. Nah, di sini market ada retest ya. Setelah break ini dia retest naik sampai sini, kita bisa open posisi di sini ya. Nah, SL tetap di atas swing ini ya. Kita entry di sini, SL di situ, take profit di level 161. Ini perbandingannya 1:1 ya. 1:1 ya. Tapi ini langsung dijawab dengan valid ya. Langsung valid, dia sampai di harga 161 ya. Di sini dia direspon market melakukan kenaikan. Nah, di sini ada setup buy. Ini candle CP1-nya, ini IB-nya ya. IB ini tidak sejajar dengan ini ya. Ini bisa dikatakan CP1 yang valid ya. Ini candle yang mampu break. Apakah ini mampu sampai di level 161? Nah, di sini market sampai di harga 161 ya. Dia merespon ya. Setelah dia mampu break dengan body bullish ini, kita tunggu retest. Nah, di sini dia retest di area sini, kita open posisi B, SL di sini ya, take profit di level 161, ini 1:1 ya. Nah, setelah itu, setelah di level 161 ini langsung direspon lagi. Dia membuat setup sell lagi ya. Dia membuat setup sell lagi. Jadi ini nanti tidak menutup kemungkinan market itu nanti akan sampai di level bentar ya, saya ukur dulu di level 161-nya. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti market itu sampai di area-area sini ya. Ingat, di sini tadi di time frame H1 ada setup sell yang masih belum dicapai ya. Mana setup sell-nya tadi? Nah, ini setup sell-nya ya. Ini nah, setup sell ini masih belum dicapai sampai level 161 ya. Nanti menurut saya itu bisa saja dia sampai di harga ini ya, di harga ini. Coba saya ini ya. Ya, tadi setidaknya dia nanti mampu sweep ini loh. Sweep swing ini ya. Dia mampu sweep ini, sweep ya, kemudian bisa saja ada pantulan lagi untuk melakukan kenaikan ya. Jadi seperti itu analisa saya untuk sementara. Mudah-mudahan untuk materi kali ini bisa dipahami. Tentu seperti biasa ya, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Buat materi-materi di channel ini sebagai indikator, jangan dibuat sebagai sinyal ya, karena kita memiliki risiko yang berbeda-beda. Oke, sekian dari trading analisa, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.